Islam itu menghormati nabi-nabi, menghormati kitab suci, dan tidak Islam menginjak-injak nabi terdahulu, menginjak-injak kitab suci terdahulu sebelum Al-Quran. Maka Islam tidak pernah mengajarkan ajaran teroris, tidak ada dalam Islam. Islam ini agama sempurna, maka yang belum sempurna kitanya berwawasan keislamannya yang belum. Maka kita harus belajar tentang Islam, karena Islam ini asli taslam. Anda masuk Islam, Anda selamat. Sebab Nabi Muhammad SAW juru selamat, ajarannya cinta kasih, yang selalu didengung-dengungkan oleh sebagian saudara kita dari agama lain. Cinta kasih justru Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka ila rahmatan, itulah Nabi kita. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Syekh Muhammad Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wal muradu bil kutubi ma yashmalus suhufa. Halaman 71 baris 3 dari bawah. 71 3 baris dari bawah. Wal muradu bil kutubi ma yashmalus suhufa. Dan adapun yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah, yaitu sesuatu yang meliputi oleh sesuatu akan suhuf-suhuf. Wa qad ishtuhira annaha mi'atun wa arba'atun. Dan sungguh telah masyhur oleh bahwasanya kitab-kitab itu, yaitu jumlahnya 104 kitab. Waqila, ada pendapat, innaha mi'atun wa arba'ata asyara, sesungguhnya kitab-kitab itu ada 114 kitab. Wa qala as-Suhaimi, dan berkata Imam as-Suhaimi, wal haqqu adamu hasril kutubi fi adadin muayyanin. Adapun pendapat yang hak, yaitu tidak membatasi kitab-kitab Allah pada bilangan yang tertentu. Fala yuqalu innaha mi'atun wa arba'atun faqat, maka tidak dikatakan sesungguhnya kitab-kitab itu ada 104 kitab saja. Li'annaka idza tatabba'ta ay fattashta ar-riwayati tajiduha tablughu arba'atan wa samanina wa mi'atan. Karena bahwa engkau itu apabila meneliti, ay fattashta, yakni meneliti oleh engkau akan riwayat-riwayat hadis, niscaya engkau mendapati akan kitab itu akan mencapai oleh kitab akan 4 dan 80 wa mi'atan dan 184 kitab. Fayajibu i'tiqadu anna Allah anzala kutuban minas sama'i 'alal ijmal, maka wajib oleh meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yaitu menurunkan oleh Allah akan kitab-kitab dari langit atas secara garis besar.
lakin yajibu ma'rifatul kutubil arba'ati tafsilan, akan tetapi wajib oleh mengetahui kitab yang empat secara terperinci. Wahiyat Taurat, yaitu Taurat, li Sayyidina Musa, bagi junjungan kita Nabi Musa alaihissalam, wa Zabur, kedua kitab Zabur, li Sayyidina Dawud, bagi Nabi Dawud, wal Injilu, dan ketiganya Injil, li Sayyidina Isa, bagi Nabi Isa, wal Furqan, dan keempat Al-Quran, li khairil khalqi, bagi sebaik-baiknya makhluk, Sayyidina Muhammad, yakni junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Moga-moga memberi rahmat oleh Allah atas Nabi Muhammad dan atas mereka Nabi Musa, Dawud, dan Nabi Isa ajma'in semuanya. Wallahu a'lamu bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih membahas rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Nawawi, arti beriman kepada kitab itu bukan kitab saja, tapi mencakup suhuf-suhuf yang diterangkan dalam Al-Quran. Inna fi dzalika lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi kalau ngomong kitab, maksudnya adalah suhuf. Pertanyaannya, ada berapa jumlah kitab suci yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di jagat raya ini untuk hidup dan kehidupan manusia? Saudara sekalian, kata Syekh Nawawi, yang masyhur jumlahnya ada 104 kitab. Jadi kalau ditanya ada berapa jumlah kitab suci yang diturunkan di jagat raya ini oleh Allah dari langit, yang masyhur 104 kitab. Kalau mau kitab, ada suhuf. Suhuf itu kitab yang bentuknya lembaran-lembaran. 60 suhuf Allah turunkan kepada Nabi Syis, putra Adam alaihissalam. 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berapa tuh? 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum Taurat. Udah berapa tuh? 100. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Jadi ada 104 kitab. 104. Ada pendapat bahwa, tapi tidak masyhur, bahwa kitab yang turun di jagat raya ini berjumlah 114, yaitu 10 suhuf
bagi Nabi Adam alaihi salam, 60 suhuf bagi Nabi Sis, 30 Nabi Ibrahim, 10 suhuf Nabi Musa sebelum Taurat. Berapa tuh? Berapa itu? Oh iya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Jadi semuanya 114. Namun kata Syekh Ahmad As-Suhaimi di dalam kitabnya Al-Mazid, syarah daripada Ithaful Murid, syarah daripada Jawharatut Tauhid. Jadi kitab tuh ada kitab tauhid namanya Jawharatut Tauhid, karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Syarahnya banyak nih, ratusan. Salah satunya oleh anaknya namanya Syekh Abdul Salam. Syarah beliau ini disyarahi oleh gurunya Syekh Nawawi, Syekh Suhaimi, namanya Al-Mazid. Ulama besar Mesir. Enggak beredar ini kitab ini, sayang banget, ulama besar. Di dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Syekh As-Suhaimi, yang hak, pendapat yang mu'tamad, kita tidak boleh menyebutkan angka. Yang mu'tamad, kita enggak boleh menyebutkan angka. Kenapa? Bila yang benar 114, pendapat itu yang kuat, maka kalau ngomong 104 kita menghilangkan 10 suhuf. Kalau bilang kita 104 berarti kita mengurangi 10 suhuf. Begitu dari riwayat-riwayat yang begitu banyak. Kata Syekh As-Suhaimi, yang hak adalah tidak menyebutkan angka berapa kitab suci yang turun. Kalau ditanya jawabannya banyak aja dah. Begitu, lebih aman begitu. Jawabannya banyak. Meski yang masyhur jumlahnya 104 kitab. Kenapa? Masih banyak riwayat-riwayat yang lain. Kalau di total jumlah kitab itu 184, masih kurang 60 lagi tuh. Nah, 70, 84 sampai 114, 70 lagi riwayat yang enggak masuk. Bismillah, kata Syekh As-Suhaimi, yang mu'tamad dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jumlah kitab banyak. Kesimpulannya, seorang muslim wajib percaya, wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci dari langit yang jumlahnya banyak. Begitu aja. Kita wajib tertanam di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci dari langit jumlahnya banyak, yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya Allah, yang di dalam kitab tersebut ada petunjuk GBHM, garis-garis besar haluan muslim,
untuk menghadapi hidup di dunia supaya dia selamat sampai akhirat. Semua kitab suci itu ada perintah Allah, ada larangan Allah, ada janji Allah, ada ancaman Allah. Semua kitab suci itu isinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dari A sampai Z semuanya benar adanya, diturunkan sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat, diberikan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi kalau ditanya kita muslim, apakah Anda percaya bahwa Allah nurunin kitab suci? Jawabnya percaya. Apakah kitab suci yang diturunkan itu adalah firman Allah? Jawabannya ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah semuanya isinya hak dari A sampai Z-nya? Jawaban kita iya. Jumlah kitab sucinya ada berapa? Kita jawab banyak. Namun ada berapa yang Anda harus tahu satu demi satu? Ada 4. Begitu jawabannya. Ada yang wajib kita tahu bagi muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat. Satu demi satu, nama kitabnya apa, diturunkan kepada siapa, ada 4 saja. Sebab yang 4 ini namanya jelas di dalam Al-Quran, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau ditanya ada berapa jumlah kitab suci, jumlahnya banyak. Saya pengen tahu riwayat masyhur 104 yang wajib tahu satu demi satu dan diturunkan kepada siapa. Jumlahnya ada 4. Pertama namanya Taurat. Tahu Taurat? Taurat itu disebut Al-Ahdul Qadim bahasa Arabnya. Taurat itu namanya Al-Ahdul Qadim, perjanjian lama. Perjanjian lama artinya peraturan-peraturan Allah yang lama. Itu Taurat. Kita sebagai muslim kudu beriman, kudu yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nabi dan rasul namanya Musa. Namanya Musa alaihi salam. Diutus Nabi Musa kepada kaumnya Bani Israel sesuai dengan di surat Al-A'raf ayat 104 dan 105. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haq. Dalam Al-Quran Musa berkata, wahai Fir'aun, saya ini sungguh benar-benar utusan Tuhan semesta alam. Benar, saya tidak berkata
atas nama Allah kecuali benar semuanya. Jadi kita sebagai muslim wajib percaya, wajib yakin, seyakin-yakinnya Nabi Musa alaihi salam seorang nabi dan rasulnya Allah yang wajib kita percaya dan kita agungkan, kita hormati. Kedua, kita wajib sebagai muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin Nabi Musa diberikan kitab suci namanya Taurat. Isi Taurat adalah petunjuk dari Allah, cahaya dari Allah, sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 44, inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami turunkan kitab suci namanya Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, yang isinya petunjuk dari Allah, keselamatan umat manusia Bani Israel, supaya dia selamat di dunia, selamat di akhirat. Kita wajib percaya. Jadi pertama, kita wajib percaya Nabi Musa seorang nabi dan seorang rasul. Dua, Nabi Musa kita wajib percaya, nggak boleh goyang dalam hati kita, keyakinan yang kuat bahwa beliau diberi kitab suci namanya Taurat. Ketiga, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kita harus pahami, Taurat ada yang beredar, ada yang diturunkan Nabi Musa. Ini kita harus mensikapi berbeda. Ketiga, kita wajib percaya bahwa Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dari A sampai Z isinya firman Allah dengan bahasa Ibrani, dengan bahasa Ibrani. Bahasanya kayak Arab gundul begini nih, nggak ada barisannya, tapi ini udah ada titik, nggak ada titiknya. Kita wajib percaya semua isi daripada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang diturunkan kepada Nabi Musa dari A sampai Z isinya firman Allah, nggak ada bohongnya, nggak ada. Lalu bagaimana dengan Taurat atau disebut bahasa lainnya Injil Perjanjian Lama, begitu Ahdul Qadim bahasa. Isinya 5 kitab, sebendel itu 5 kitab. Isinya pertama namanya Sifrut Takwin atau bahasa Indonesianya Kitab Kejadian. Kedua namanya Sifrul Khuruj, Kitab Keluaran, namanya kitab Keluaran. Ketiga Sifrul Imamah, Kitab Imamah orang Levi, raja-raja, orang Lawi. Lawi itu anak cucu Nabi Yakub. Orang Levi bahasanya begitu tuh yang Injil beredar. 4 kitab bilangan, 5 kitab ulangan Injil. Adapun Injil yang beredar, bagaimana sikap kita sebagai muslim? Maka kita tidak percaya seluruhnya.
Ada yang benar, ada yang tidak. Sesuai informasi Al-Quran, yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka rombak itu Taurat dari tempat-tempatnya yang tidak selera, mereka buang. Mana di antara ciri dibuang? Ciri-ciri Nabi Muhammad yang utuh tidak ada. Satu bab tersendiri tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi Taurat yang kita imani adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Adapun Taurat yang beredar atau disebut Al-Ahdul Qadim, perjanjian lama, yang beredar di masyarakat itu, maka kita tidak percaya seluruhnya, sebab sudah kena perombakan tangan-tangan kotor Yahudi. Tapi ada yang benar, seperti pada kitab Keluaran. Kitab Keluaran itu begini maksudnya. Jadi kalau kitab Kejadian isinya proses penciptaan Adam, namanya kitab Kejadian, Sifrut Takwin. Tadi cerita itu bagaimana proses-proses Nabi Adam diciptakan. Kemudian Sifrul Khuruj, kitab kedua, tentang Nabi Adam keluar dari surga gara-gara makan buah yang dilarang. Itu ada. Tapi ada yang benar juga di Injil perjanjian lama itu, seperti pada kitab Keluaran pada pasal 20 ayat 2. Di sana dijelaskan, kata Allah, Ana Rabb, aku adalah Tuhan, kata Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan di jagat raya ini kecuali aku. Ilahuka alladhi akhrajaka min ardi Misra min baitil ubudiyah, Tuhan yang telah mengeluarkan Anda dari negeri Mesir, negeri piramid, karena Fir'aun bakal kejar-kejar dia sampai nyebrang ke Palestina, tepatnya tanggal 10 Muharram. Nabi Musa lolos dari kejar-kejaran Fir'aun, tepat nyebrang ke Palestina tanggal 10 Muharram. Maka Yahudi pada puasa di Madinah, Rasulullah SAW ngalamin itu. Yahudi puasa di Madinah, Nabi tanya, kenapa anda puasa? Ini hari ulang tahun keselamatan Nabi kami, Nabi Musa alaihissalam. Sebagai sejarah, kalau tidak selamat tenggelam di dalam lautan, enggak ada Bani Israel semuanya, habis semuanya, tenggelam di air. Karena itu sebagai wujud syukur kepada Nabi, kata Yahudi, kami berpuasa di hari ini 10 Muharram. Kata Nabi, nahnu ahaqqu minkum bi Musa, kita Muslim lebih berhak untuk menghormati Musa dibanding anda. Puasa kita, maka puasa 10 Muharram kita disuruh, dan Nabi puasa saat hijrah ke Madinah 10 Muharram, dan sampai sekarang 10. Bila Nabi Musa aja Nabi didik untuk syukuri keselamatan Musa, karena dengan Nabi Musa selamat keluar dari laut Mediterania, dari Mesir nyebrang ke Palestina, disyukuri. Bagaimana dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, masa kelahirannya kagak disyukuri, kata para ulama. Tuh begitu. Maka adalah tuh yang namanya maulid begitu sebetulnya.
dasar dalilnya itu dalam Injil Perjanjian Lama itu di kitab Keluaran Allah nyatakan la yakun laka alihatun ghairi, tidak boleh menyembah Tuhan lain selain aku. Ini benar isinya. Jadi ada yang benar, ada yang enggak. Itu Taurat Nabi Musa, Taurat banyak. Kalau yang di suhufnya ada, Allah bilang sama Nabi Musa, ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi taharatin fala talumanna illa nafsak. Musa, bila Anda terkena wabah penyakit sementara Anda tidak suci, tidak berwudu, maka salahin diri Anda, sebab Anda enggak punya APD, alat pelindung diri. Orang barat tak ngerti wudu, yang ngerti cuci tangan. Maka kita diajarin cuci tangan. Kebetulan Ustaz Habib jualan alkohol, maka pakai hand sanitizer aja. Ya, karena udah jadi peraturan, ya nurut juga akhirnya. Kita beli jadi Ustaz Habib nih. Begitu, hand sanitizer aja pakai. Habis itu dia ngerokok, nyala tangannya modal alkohol. Begitu. Ya, jadi kita itu disuruh wudu cukup. Itu APD, alat pelindung diri. Itu ada firman Allah kepada Nabi Musa. Ada banyak. Satu, nama kitab suci Taurat namanya. Kita wajib percaya di dalam kitab suci Taurat. Yang beredar banyak yang salah. Yang salah mana? Banyak yang salah. Di sana diceritakan pada menjelang akhir itu tentang wafatnya Nabi Musa di Mu'ab, karena musuhnya Palestina. Musa kuburannya di Palestina. Gimana nabinya masih ada, udah nyeritain matinya ini. Belum ini mau karya-karya orang, apa cara-caratannya? Kan begitu, nggak ada yang kayak begitu. Jadi banyak kitab Perjanjian Lama namanya. Dua, kita kudu percaya dengan kitab suci Zabur. Muslim wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi dan Rasul namanya Daud, dan diberikan kitab suci namanya Zabur. Zabur orang Nasrani menyebutnya Mazmur. Mazmur itu Zabur. Jadi agama yang diikuti oleh orang Yahudi sekarang sejujurnya bukan agama yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Bukan. Ini yang menjadi kita harus kembali ke Al-Quran itu. Jadi kita seorang muslim wajib percaya bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul namanya Daud. Orang-orang barat nyebutnya David. Mereka nggak bisa wow tuh nggak bisa. Mereka bacanya Dawid gitu, bukan Daud, bukan doma kasr. Jadi jadinya David tuh David Beckham. Iya, Daud. Mereka nggak bisa Hawa nggak bisa, Eva nggak bisa mereka menyebutkan. Siti Hawa nggak ada, adanya Eva.
mereka nggak bisa menyebut waw. Lawi nggak bisa mereka berlawi. Maka di Injil Penyelamat itu pada kitab ketiga, imamat orang Levi, Lawi. Lawi itu anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Ada Yahuda, ada Yosef, Yusuf, Bunyamin, ada Lawi, macam-macam. 12 putra Yakub alaihissalam. Kita wajib percaya bahwa Nabi Dawud alaihissalam diberikan kitab suci namanya Zabur. Dalam Al-Quran Allah nyatakan walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Ada kitab Zabur, Mazmur. Zabur kitab suci yang isinya tidak ada hukum, tidak ada perintah dan larangan Allah, yang ada janji-janji baik Allah, ancaman-ancaman Allah. Itulah namanya kitab Zabur, kitab Zabur. Itu begitu. Nah, di kitab Zabur ini saudara, kitab Zabur enggak ada perintah, enggak ada larangan, sehingga walaupun Nabi Daud bahasanya bahasa Kibti, Zabur itu bahasanya bahasa Mesir, Egypt, Al-Qibt, Egypt, itu Zabur bahasanya bahasa Mesir. Orang Mesir tuh nggak bisa menyebut qaf. Sampai detik ini nggak bisa orang Mesir menyebut qaf, nggak bisa. Nyebutnya a. Qaf tuh a. Ifrah ya albi. Itu mana ifrah ya qalbi, itu tulisannya. Ifrah ya qalbi. Mereka nggak bisa lihat tuh nyanyian-nyanyian Ummu Kulsum. Ifrah ya albi. Maksudnya bahagialah wahai hatiku. Gitu. Mereka begitu. Nggak bisa mereka begitu, gitu. Ejim nggak bisa, jadinya G. Orang Mesir begitu. Ejim nggak bisa, gitu. Jadinya G. Ini bahasa nih berubah-berubah sesuai yang didengar masalahnya. Begitu. Sebagaimana orang Argentina itu nggak bisa J, bisanya Q, Q, Qaf gitu. Jim nggak bisa, jadinya Qaf. Begitu, Qaf. Jadinya Julia Perez, kata Gaston Casano, Gaston kuliah, Julia nggak bisa kuliah. Orang Yaman nggak bisa qaf, bisanya G. Tuh, ini bahasa daerah. Gola Rasulullah, kola nggak bisa, gola nggak bisa dia. Begitu kata kita, ini keren nih, justru itu kagak bisa, bukan keren. Kita jangan ikut yang agak bisa. Ini orang Indonesia itu orang yang paling dipuji banget di luar negeri. Beneran. Lidahnya mau dibawa kemana aja bisa. Ini orang Indonesia. Lidahnya itu nggak bisa orang Yaman. Qala, gola, mustaqim, mustaqim, susah, nggak bisa. Bukan keren. Ini keren, kagak, nggak bisa. Sama seperti ada orang Alhamdulillah ngalamin, ini keren nih ngalamin, bukan keren, kagak bisa bukan keren, ngalamin. Kata dia bagusan ngalamin daripada ngalamun. Tambah parah lagi, begitu. Jadi ini lidah kita ini. Zabur isinya nasihat. Sehingga biar Nabi Dawud punya kitab namanya Zabur, umatnya hukum merujuk kepada Taurat, perjanjian lama, hukumnya tetap kepada Taurat hukumnya, biar umatnya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, terus Nabi Zakaria, terus sampai Yahya. Ini hukumnya larinya ke Taurat, tidak ke Zabur. Tidak, karena Zabur tidak ada hukum, enggak menerangkan hukum.
hukum yang ada di Taurat. Nah, orang Yahudi, saudara, nih saya cerita Yahudi dulu biar ketemu. Pegangan kitab sucinya bukan Taurat lagi. Sekarang ini Yahudi itu kitab sucinya namanya Talmud. Namanya Talmud. Apa itu Talmud? Kitab suci yang dipakai oleh orang Yahudi sekarang ini. Isinya kutipan-kutipan dari Taurat yang cocok dengan selera mereka. Yang gak cocok tak mau. Itu Talmud. Ini Yahudi. Saya dongengin Yahudi biar saudara paham. Dalam Talmud nih, bila mana dari bangsa kami, bangsa Yahudi, saya lupa ini ayat berapanya, harus ngintip lagi dalam kitab Al-Adiyat wal Madahib fil Alam, saya harus ngintip lagi, nggak tahu saya halaman ayat berapanya, tapi ada nih terjemahannya kurang lebih begini. Bila bangsa kami meminjam uang di luar bangsa kami, maka kalau bisa tidak ada lebih. Kalau ada lebih, dikit saja. Kalau ada lebih, dikit saja. Begitu. Tapi bila di luar bangsa kami meminjam uang kepada kami, maka harus besar, 25% kalau bisa. Itu begitu. Lihat dari tulisan Talmud ini dalam dunia perbankan, begitu. Kalau kita nabung di bank, bunganya besar apa kecil? Nabung, hah? Ini punya rekening gak ini? Kalau nggak punya saya buatin ini. Hah? Gede apa kecil? Kecil. Kalau kita pinjam dana ke bank, kita harus balikinnya kecil atau gede? Nah, itu namanya ajaran Talmud. Begitu. Ajaran Talmud itu begitu. Yang begitu tulisannya ada, bisa dibaca itu kitab-kitab tentang agama-agama di jagat raya. Zabur, di antar isi Zabur begini yang benar, kata Allah Nabi Dawud, ana urid wa anta turid wa la yakunu illa ma urid, in fa'alta ma urid a'taituka ma turid. Kata Allah, aku punya kepengenan, Anda juga manusia punya kepengenan, tapi enggak bakalan terjadi kecuali yang saya kehendaki, yang saya pengen. Kita pengen duitnya banyak, bener gak? Ada nggak yang pengen duitnya dikit yang ngaji nih? Kayaknya yang diam-diam ini pengen dikit, kita doain, kan manjur maghrib ya kan? Ini pengen duitnya dikit apa banyak? Oh banyak. Allah juga pengen ibadah kita banyak. Allah juga pengen ibadah kita banyak. Jangan ngirit, jangan. Enggak bakal terjadi duit banyak kecuali ketetapan Allah. Tapi kata Allah, in fa'alta ma urid, kalau Anda kerjakan yang saya punya mau, akan aku berikan yang Anda punya mau. Asal kita patuh aja. Ini kayak ngaji ini. Kan Nabi bilang dalam hadis, Nabi sampaikan, Imamul Haddad tulis dalam Nasihatul Diniyah wal Wasayal Imaniyahnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innallaha subhanahu wa ta'ala qad takaffala li talibil ilmi bi rizqi. Kata Nabi, sungguh benar-benar tanemin di hati dengan yakin yang kuat dan bulat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki orang yang mau ngaji. Itu Nabi yang bilang, dan Nabi enggak pernah bohong seperti itu. Asal kita mau ngaji, Allah kasih kita rezeki, dijamin. Jaminan khusus. Asal orang mau ngaji, jangan takut dagangannya enggak laris. Asal ngaji, begitu, ngaji, begitu. Tapi bukan zikir, ngaji di tempat parkir, zikir. Enggak diingat ngajinya gitu maksudnya. Ngajinya diingat, ngaji yang serius. Kalau kita ngaji benar-benar, janji Allah disampaikan oleh Nabi, rezekinya kami jamin. Orang ngaji seluruh pengaji, maka kita perlu yakin begitu bahwa rezekinya banyak dengan ngaji. Mau kita ngajinya jiping ke, ngaji ngopi, mau jider ke, ngaji nyender, ngaji zikir juga nggak apa-apa, ngaji di tempat tapi ngaji. Daripada motor hilang orang ngaji kan kasihan ya kan, bagus juga ngaji. Orang ngaji Allah kasih rezeki beneran, nggak perlu takut. Jangan takut ntar hidup gue kemana, jangan. Selama kita mesti ngaji bener-bener begitu ngaji. Ini mau guru ngajinya aja kagak yakin. Guru ngaji gimana ini ya hidup ini ya, gimana muridnya dia, gurunya ngaji aja kagak yakin dia. Kagak yakin, yakin Rasulullah yang ngomong ya. Rasulullah, masa yang ngaji aja dijamin rezekinya, masa yang ngajarnya kagak? Begitu kan, begitu ya. Jadi mantap begitu selama kita ngaji. Tapi selama kita berhenti udah susah kan? Beneran ngaji. Mana ya pas ngaji ya, dari pakai sepeda. Ini anak kita dari Tegal nih, Masya Allah. Temu saya di Tanah Abang tahun berapa tuh ya? Begitu tahun berapa ya? Saya nggak ingat. 2000 berapa yang ketemu saya? Oh, berapa? 17 tahun yang lalu ketemu saya. 2000 berapa tuh? Ya gitu dah tuh. Ikut ngaji di Tanah Abang. Pakai sepeda, sampai Ciputat pakai sepeda. Asal ngaji mah, antara punya motor, orang punya motor, punya pondok juga di rumahnya di Tegal, lembaga pendidikan nih, itu bagus. Asalnya emang ngaji begitu. Rasulullah yang ngomong, tinggal kita yakin sama Nabi, goyang apa lagi, asal ngaji aja. Allah kasih jalan rezeki, nggak ada ceritanya orang ngaji, nggak ada, nggak makan, begitu ngaji makan, nggak usah takut orang ngaji begitu. Allah jamin rezekinya, itu begitu. Jadi ketiga namanya kitab Zabur, keempat Injil, disebut Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Udah belum? Belum. Perjanjian baru itu Injil. Maka kita sebagai muslim
wajib beriman, wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Isa putra Maryam alaihi salam adalah seorang nabi dan rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, kita wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam diberikan kitab suci oleh Allah melalui malaikat Jibril, namanya Injil. Kita wajib percaya Injil. Tiga, kita wajib percaya Injil yang diturunkan, ingat, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dari A sampai Z isinya benar semua, sebab seluruhnya firman Allah dengan menggunakan bahasa Suryani. Firman Allah semuanya kita wajib yakin seyakin-yakinnya sesuai dengan apa yang Allah nyatakan pada surat Al-Maidah ayat 46. Allah jelaskan, wa qaffayna ala asarihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul Injil fihi hudan wa nur. Kami berikan kepada Isa Injil. Injil itu mereka orang barat menyebutnya Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Injil. Lalu bagaimana dengan Injil yang beredar di tangan orang Nasrani sekarang? Ini masih tanda tanya kita. Jadi yang pertama, kita beriman Nabi Musa nabi dan rasul. Dua, Nabi Isa nabi dan rasul. Dua, kita wajib percaya Nabi Isa alaihissalam diberi kitab suci namanya Injil. Tiga, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa dari A sampai Z isinya firman Allah semua, benar, tidak ada bohong barang sedikit. Lalu bagaimana sikap kita umat Islam dengan Injil yang beredar sekarang? Saudara, Injil yang beredar ini banyak, ratusan jumlahnya, ratusan. Injil yang beredar jumlahnya ratusan, banyak banget. Isinya banyak tanakut, bertabrakan antara satu Injil dengan Injil yang lain. Namun yang ditetapkan oleh para pemuka agama Nasrani di dunia setelah Nabi Isa diangkat ke langit 150 tahun, sesudah Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah, yang ditetapkan empat ini yang dipakai sekarang oleh orang Nasrani: Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus. 4 Injil: Matius, Yohanes, Lukas, dan Markus. 4 Injil ini yang dipakai, ditetapkan oleh lembaga Nasrani sedunia. Kapan? Tanggal 25 Desember. 25 Desember, hari Natal, hari ulang tahun penetapan Injil yang 4. Karena 4 ini enggak banyak tabrakannya
satu dengan yang lain. Injil yang mirip dengan Al-Quran namanya Injil Barnabas, tapi ama mereka ditolak sebab isinya sama dengan surat Maryam dan tidak menyebutkan Yesus Tuhan. Tidak ada. Dia messenger of Allah, Rasul. Tidak ada. Itu begitu. Ini begitu. Tapi Barnabas ditolak oleh orang Kristen sebab dia mirip sama Islam. Tidak benar ini, kata mereka begitu. Gak mau dia. Yang ditetepin 4: Matius, Yohanes, Lukas, Markus. Yang parahnya Matius. Matius tidak ketemu dengan Nabi Isa, temu aja kagak, tapi ditetepin itu Matius. Boleh lihat kapan lahir Matius, dia jauh dia. Matius muridnya Paulus, Matius muridnya Paulus, begitu. Kalau Yohanes saudaranya Barnabas, ponakannya dia, masih ketemu, begitu dengan Nabi Isa. Itu begitu. 4 yang dipakai oleh orang Nasrani disebut Injil Perjanjian Baru, Matius, Lukas, Lukas. Isinya tafsir, nggak ada kalam Nabi Isa, firman Allah. Isinya catatan-catatan mereka. Injil Perjanjian Baru. Ada juga kayak matinya yang di tiang salib, namanya Yudas. Yang mati itu ada di Matius, ada nih Matius. Kata Matius, Injil Matius pasal 15 kalau tidak salah. Takut saya salah ini pasalnya, tapi ada di Matius. Kata Yudas, waktu Nabi Isa dikurung dalam satu gedung yang akhirnya diangkat ke langit oleh Allah bersama 12 murid, dia naik, diangkat ke langit, maka Yudaslah yang dianggap mirip. Emang penguasa kalau kudu nangkep orang kudu dapet, kalau nggak ada dapet siapa aja kudu ditembak, itu normal begitu. Bila ada kemudian tokohnya nggak kena, begitu, moga Allah lindungi, terus begitu. Nih pokoknya siapa aja kudu kena, itu normal itu. Nabi Isa begitu, Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah, maka yang ada ketika dikepung kurang atu orang, ini kurang atu. Isa mana? Ya kudu dapat. Kalau tentara itu kudu nangkep orang, kudu dapat. Kalau nggak apa, siapa kayak kudu dapat. Dulu PKI begitu, Abdul Haris Nasution nggak kena, kudu Ade Irma kudu mati. Itu normal itu di dalam dunia itu, kerajaan itu kayak begitu modelnya. Sehingga saudara, maka Yudaslah yang kemudian disalib. Yudas disalib di tiang salib. Maka kata Yudas waktu disalib di Matius ada itu, Eli Eli lama sabaqtani, begitu bahasanya itu. Ada itu, ada di tulisannya masih ada. Di beredar juga ada. Tuhan, Eli Eli itu Tuhan, El El itu Tuhan. Kenapa saya seperti ini? Kata Yudas. Siti Maryam masih ada waktu itu, masih hidup waktu Nabi Isa diangkat ke langit. Geger, bahasa kitanya viral bahwa Nabi Isa wafat. Kedengaran juga oleh ibunya Siti Maryam. Siti Maryam ngadu sama Allah, ya Rob, salah anak saya apa sampai mati dicincang di tiang salib. Allah kasih wahyu malaikat sama Maryam, Isa masih hidup di langit. Kata Siti Maryam, kalau hidup ya Rob, turunin. Kata Allah, apa anda nggak percaya? Qalat bala walakin liyatma'inna qalbi. Bukan, saya percaya, tapi biar tenang aja hati saya, biar mantap, tenang. Karena kan berita yang beredar begini-begini. Maka kemudian 3 hari
Jadi ada namanya naiknya Isa al-Masih. Itu naik tuh. 3 hari berikutnya Nabi Isa Allah turunkan. Nih, turun dulu, belum naik. Turun dulu. 3 hari habis itu Nabi Isa turun. Ketemu sama mamanya. Ini turun, ini namanya turunnya Isa al-Masih. Habis turun ketemu mamanya, kata ibunya Nabi Isa, ya Allah, saya udah tenang hati saya, terserah Engkau anak saya. Naik lagi ke langit, maka namanya kenaikan Isa al-Masih. Turun naik, ono siapa? Begitu. Ini kita harus ngaji, begitu ngaji. Tapi kita baca Quran dulu, dah mau Quran jarang baca masalahnya. Udah mau baca Injil aja, udah Quran aja. Begitu, Quran dulu, biar mantap aja. Yang keempat namanya Al-Quran. Bahasa baratnya Al-Ahdul Mutaakhir, perjanjian mutaakhir. Inilah Quran diturunkan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini peresan semua kitab suci yang turun, yang masuk 104 diperes semuanya ada dalam Al-Quran. Maka kalau kita ngikut Quran sama dengan kita ngikut Injil Nabi Isa, sama dengan ikut Zabur Nabi Daud, sama dengan ikut Taurat Nabi Musa, sama dengan ikut Suhuf Nabi Ibrahim, Suhuf Nabi Musa, Suhuf Nabi Syis alaihi wassalam. Quran. Dan ini kudu dibaca-baca Al-Quran. Kalau di Injil nggak diterangkan banyak. Yang beredar itu tentang ciri Nabi Muhammad nggak ada, dan ciri akhirat nggak ada. Akhirat nggak ada. Injil nggak ada cerita akhirat. Cerita neraka tuh nggak ada neraka. Yang ada surga mulu, surganya. Jadi yang ada reward, punishment tuh tidak ada dalam dunia Nasrani. Jadi maka biar kata tukang mabok, ini tukang mabok nih, mabok dari pagi siang malam, dari kecil sampai tua, mati itu bakal ditulis di koran, pulang ke rumah bapak ke surga. Itu tukang maboknya aja. Tukang maboknya aja. Maka kalau orang Islam yang tukang ngajinya aja belum tentu masuk, apalagi enggak ngaji. Begitu enakan mana kata dia begitu. Bukan begitu, begitu. Kalau mereka begitu, neraka tuh nggak ada neraka begitu kan. Apalagi cerita-cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada nyelip satu, ada yang sindiran-sindiran gitu, kiasan-kiasan, bahasanya bermetamorfora namanya, bahasanya tidak eksplisit. Ada akan aku utus, di Injil Perjanjian Lama juga ada, aku akan utus seorang nabi yang sepertimu dari anak saudaramu yang ajarannya menyempurnakan apa yang kamu bawa. Maksudnya Nabi Muhammad. Kami pernah dialog juga dengan seorang Nasrani. Nabi Muhammad ini kalau memang Nabi paling gak di Injil ada lah. Wah ada, Anda punya Injil punya, ambil lah, saya unjukin, ambil, baca, dibaca, pasalnya sama saya, kitabnya dibaca, terangin, enggak mau, bukan bagian saya orang, baik saya yang terangin, ya terangin, panjang lebar. Jadi saudara, intinya
kita wajib percaya Allah menurunkan kitab suci, pedoman hidup. Jumlahnya banyak. Yang wajib kita tahu satu demi satu empat. Pertama Taurat, kita wajib tahu turunnya aman Nabi Musa. 2 Zabur, turunnya aman Nabi Daud. 3 Injil, turunnya aman Nabi Isa. 4 Al-Quran, turunnya aman Nabi Muhammad. Maka kesimpulannya ada 3 pemuka agama. 3 pemuka agama dikumpulin oleh raja, duduk di kursi kebesaran raja, ditanya oleh raja, wahai para kiai, ada kiainya orang Islam, ulama, ada kiainya orang Nasrani, pendeta, rahib, ada kiainya orang Yahudi, rabi, hibr bahasa Arabnya, ahbar namanya. Kalau rahib ruhban kiainya orang Nasrani, ahbar kiainya Yahudi. Siapa di antara kalian ini yang bakal masuk surga? Sebutkan dan jelaskan dengan dalil-dalilnya. Udah dari saya dah, segini aja. 3 nih, garuk-garuk kawas saya, ampun banget ya. Jadi dorong-dorongan, lu aja duluan, biasa kayak orang sholat ngimamin di at-taqwa. Akhirnya yang maju kiai duluan, ulama, apa kiai aja, kiai yang maju marahnya, dia bilangin marahnya, wahai Tuan Raja yang mulia, bila yang masuk surga adalah orang Yahudi, maka kami umat Islam akan masuk surga juga bersama Yahudi, sebab kami beriman kepada Nabi Musa bahwa beliau seorang nabi dan seorang rasul yang sifatnya siddiq, tabligh, amanah dan fatonah. Dan saya percaya Nabi Musa diturunkan kitab suci namanya Taurat, isinya A sampai Z firman Allah semua. Bila Nabi Musa alaihissalam bakal masuk surga bersama umatnya, maka kami umat muslim masuk surga juga, sebab kami percaya Musa dan percaya Taurat. Tuan Raja yang mulia, bila yang masuk surga orang Nasrani, maka kami umat Islam akan masuk surga bersama Nasrani, sebab kami percaya bahwa Allah punya nabi dan rasul namanya Isa putra Maryam. Dia hamba Tuhan, dia rasul yang ajarannya cinta kasih. Dan saya percaya Nabi Isa diberikan kitab suci namanya Injil. Kami percaya Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dari A sampai Z isinya benar semua. Bila Nabi Isa bakal masuk surga bersama umatnya, maka kami percaya Isa, percaya Injil Nabi Isa, maka kami umat Islam masuk surga juga bersama Nabi Isa alaihissalam. Tuan Raja yang mulia, bila yang masuk surga adalah kami umat Islam, jujur Tuan Raja, yang masuk surga kami doangan. Yahudi tidak.
sebab dia tidak percaya Nabi Muhammad dan tidak percaya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nasrani tidak masuk surga sebab dia tidak percaya Nabi Muhammad dan tidak percaya kepada Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apapun dia, pokoknya kami masuk surga. Kata teman saya, makanannya apa aja, yang penting minumannya teh botol susu. Apa aja yang penting muslimah masuk surga. Itulah umat Islam enaknya. Karena itu halumu ilal Islam, ayo pada masuk Islam. Islam itu menghormati nabi-nabi, menghormati kitab suci, dan tidak Islam menginjak-injak nabi terdahulu, menginjak-injak kitab suci terdahulu sebelum Al-Quran. Maka Islam tidak pernah mengajarkan ajaran teroris, tidak ada dalam Islam. Islam ini agama sempurna, maka yang belum sempurna kitanya berwawasan keislamannya yang belum. Maka kita harus belajar tentang Islam, karena Islam ini aslim taslam. Anda masuk Islam, Anda selamat. Sebab Nabi Muhammad SAW juru selamat, ajarannya cinta kasih, yang selalu didengung-dengungkan oleh sebagian saudara kita dari agama lain. Cinta kasih justru Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka ila rahmatan, itulah Nabi kita. Begitu, maka kita muslim itu harus mantap jadi muslim, kudu belajar tauhid agar supaya benar Islam kita. Jangan kita menjadi begini begitu, begini begitu. Islam agama yang lurus, benar tafrid wal ifrad. Islam agama wasatiyah, agama pertengahan, agama yang cakap, yang sempurna. Inilah kitab sucinya Al-Furqan yang diturunkan kepada khairil khalqi, makhluk terbaik, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segini aja tuh ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin?